kesempatan kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk ibadah. Mari kita fokus untuk masuk dalam rumah Tuhan dan kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya Raja yang layak kita sembah. Seluruh alam ciptaannya pun juga memuji mengagungkan namanya. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
Pak Yoyo akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Berterima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Pagi ini di dalam udara yang segar dan juga cuaca yang lumayan dingin, kami bisa berkumpul kembali oleh anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk rangkaian peribadahan kami. Mohon berkat Tuhan atasnya. Dari awal sampai akhir, setiap bagian yang dilakukan di dalamnya, biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipuji dimuliakan. Dan kami mengalami kebangunan rohani dari Tuhan sepanjang ibadah ini. Kami merindukan Tuhan yang akan mengendalikan sepenuhnya. Roh-Mu yang kudus yang akan berbicara, memakai seluruh rangkaian ibadah kami hari ini untuk memberkati kami sekalian. Terpujilah Engkau Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh peralatan yang kami gunakan. Tuhan memberkati supaya tidak ada gangguan dan boleh mendukung kelancaran peribadahan kami. Dan tentu kami juga berdoa untuk diri kami masing-masing, agar kami juga bisa menata waktu kami ini dengan baik, dan kami mau memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami, sekaligus permohonan kami kepadamu. Dan kami membuka, mengalaskan seluruh rangkaian ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 3. Ya, 1, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang dan amin. Silakan duduk. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menaikkan setiap doa yang akan disampaikan oleh Pak Yopi. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Hatiku Percaya. Melalui pujian ini kita diingatkan bagaimana seluruh pergumulan kita ada di dalam kendali tangan Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya,
rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini dalam kebersamaan jemaat Tuhan, menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dalam ibadah syukur yang kami adakan di minggu pertama bulan September ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya kehadiran Tuhan akan memberkati kami, sehingga ketika kami menikmati persekutuan indah dalam ibadah ini, kami mendapatkan kekuatan baru, berkat baru, bahkan pulang membawa semangat baru, kekuatan baru dari Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami dengan satu keyakinan pasti bahwa kami tidak sendirian karena ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami, khususnya sepanjang sebulan yang sudah berlalu. Dan hari ini kami masuk di minggu pertama di bulan September ini. Kami percaya kalau Tuhan sudah memimpin kami melewati sebulan berlalu dengan segala dinamika pergumulan hidup yang kami bisa lewati, dan kami berkemenangan dalam Tuhan. Kami percaya kami pun dapat melewati hari-hari depan kami dengan keyakinan yang sama. Ada Tuhan yang selalu hadir menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pergumulan kami masing-masing sebagai jemaat, sebagai pribadi, keluarga. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kami Tuhan dalam segala apapun yang kami rencanakan ke depan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati suami, istri dalam tanggung jawab pekerjaan, ataupun sebagai ibu rumah tangga. Biarlah Tuhan memberkati supaya apapun yang dikerjakan, dipercayakan pada kami masing-masing, diberkati Tuhan, dan kami dapat mengerjakannya dengan berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa terus Tuhan untuk kehidupan rumah tangga masing-masing dalam gejolak ekonomi yang terus ada saat ini Tuhan, sehubungan dengan inflasi atau kenaikan harga BBM yang baru saja terjadi, yang berimbas kepada kenaikan harga dan daya beli masyarakat. Kami berdoa kiranya Tuhan terus berikan hikmat kepada kami Tuhan, supaya kami dapat mengelola keuangan kami, ekonomi kami dengan baik, sehingga segala hal yang kami butuhkan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pergumulan jemaat ini Tuhan. Mungkin ada yang bergumul dalam masalah kesehatan, kami terus topang dalam doa. Kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus jamah, mungkin ada yang sakit,
yang terus berjuang saat ini dalam pengobatan. Tuhan berkati supaya semua makanan, obat-obatan yang dikonsumsi juga dipakai Tuhan jadi sarana pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang saat ini berjuang di bangku pendidikan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, mulai dari jenjang yang paling rendah, TK, playgroup, sampai kepada jenjang perguruan tinggi. Berkati anak-anak kami Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, tambahkan semangat dalam diri mereka untuk belajar dengan tekun, sehingga mereka boleh berhasil dalam semua mata pelajaran atau bidang studi yang mereka ikuti. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan beberapa anggota jemaat kami yang sudah lanjut usia Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus tambahkan kekuatan, tambahkan kesehatan, sukacita bagi mereka, dan lebih daripada itu iman yang kuat, yang kokoh dalam Tuhan biarlah semakin diteguhkan dalam hati mereka, sehingga mereka senantiasa bersukacita dalam umur yang Tuhan sudah karuniakan sampai dengan saat ini. Keluarga, anak cucu yang mendampingi Tuhan, kiranya Tuhan beri kekuatan, kesabaran agar dapat terus mendampingi orang tua kami ini dengan penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan pagi hari ini kami juga terus berdoa menyerahkan jemaat kami Tuhan, Gereja Kemajuan Indonesia Jemaat Agape dalam segala program kerja, pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan untuk jemaat ini, dan kami terus doakan biarlah kiranya Tuhan memberkati semua program yang ada, supaya pelayanan dapat terus berjalan dengan baik dan jemaat ini terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Kehadiran kami boleh memberi dampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Waluyo sebagai gembala sidang yang Tuhan sudah pilih dan tempatkan di tengah-tengah jemaat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus berkati dia, perlengkapi dia, urapi dia dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dapat dipakai oleh Tuhan untuk terus membawa jemaat ini bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan pelayanannya sebagai gembala di tempat ini, sebagai ketua daerah. Tuhan terus berkati ya Tuhan. Segala rencana pelayanan pengembangan khususnya daerah Jawa Barat, kiranya Tuhan terus berkati. Secara khusus hari ini hamba-Mu akan berangkat ke GKI Majalaya usai ibadah di tempat ini untuk melaksanakan peneguhan untuk pejabat baru atau pelaksana tugas baru sementara di Gereja Kemajuan Injil Majalaya. Tuhan kiranya mendahului dan memberkati hamba-Mu sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik, dan kami berdoa siapapun ya Tuhan yang akan Tuhan tempatkan di sana sebagai pejabat sementara sebelum gembala sidang dan penitip dipilih dan ditetapkan, kiranya Tuhan menguatkan, memberkati sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan di sana dengan baik sampai pada masanya nanti diangkat gembala yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga jemaat di sana Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati mereka, supaya mereka melihat pelayanan ini dari sudut pandang Tuhan, sehingga hanya keputusan yang sungguh-sungguh untuk membawa perkembangan kemuliaan bagi nama Tuhan saja yang mereka pilih, dan bukan keputusan pribadi atau keinginan pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami terus berdoa juga mendukung dalam doa untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, para menteri dan seluruh aparat pemerintah, baik dari pusat sampai kepada tingkat yang terendah. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dengan hikmat dari Tuhan, supaya mereka dapat mengemban tugas pelayanan ini dengan sebaik-baiknya.
membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik Tuhan, sehingga kami sebagai warga negara dapat menikmati kehidupan yang tenang di tengah kehidupan bermasyarakat. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya kami menyerahkan sekali lagi seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu, tapi kami percaya Tuhan mengetahui dan mengerti apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan kami masing-masing. Kami menyerahkan itu dalam tangan Tuhan, dan kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan lah. Ya Tuhan, inilah syukur dan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita syukur, kita tahu bahwa ada waktu di mana Tuhan akan menjawab seluruh pergumulan doa kita untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan. Ibu Inu akan melayani untuk persembahan. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan apa yang kami miliki, berkati persembahan ini Tuhan, supaya dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu di gereja kami. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Kita akan pujikan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, 3 bait. Bila tofan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terteli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, kita akan persiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita pujikan janji-Mu seperti fajar pagi hari. Satu-satunya yang membekali hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kita dari refnya ya.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelah, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tiba waktunya bagi kami untuk kembali belajar mengenal Tuhan lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap juga diberkati oleh Tuhan melalui pembelajaran bersama kali ini. Tuhan tolong hamba-Mu supaya juga boleh menyampaikan kebenaran yang sudah memberkati untuk juga dinikmati dan sekaligus dihidupi oleh kami sekalian. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyerahkan waktu bersama hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Puji Tuhan. Kembali saya menyapa Shalom. Haleluya. Bapak sekalian, kita sudah masuk bulan September ceria. Banyak orang mengatakan September ceria. Tentu ceria dan khusus bagi yang mengalami hal-hal istimewa dalam bulan Desember. Tapi kita sebagai anak Tuhan akan selalu ceria, akan selalu sukacita, karena Tuhanlah yang membuat kita bersukacita. Amin. Pagi ini Bapak Ibu, seperti biasa saya ingin bersaksi sedikit saja bahwa dalam beberapa waktu belakangan kita punya satu kegerakan secara nasional, yaitu pekabaran Injil. Dalam diskusi kami, sharing kami dengan rekan-rekan hamba Tuhan, kami ini sering mengoreksi diri dan sekaligus juga ada masukan. Satu hal yang menjadi titipan
dari hasil sharing bersama itu adalah begini. Kita sudah sering berkali-kali mencanangkan yang namanya kegerakan untuk bulan misi. Kita juga sudah sepertinya tidak juga berhenti mengingatkan diri dan juga jemaat untuk mengerjakan panggilan ini. Tapi yang menjadi persoalan besar sekarang adalah kita belum menemukan satu bukti bagaimana perkembangan di dalam pelayanan di Jawa Barat ini. Bapak Ibu, itu adalah rangkaian atau saripati dari apa yang menjadi kegelisahan kami dalam persekutuan doa, dalam pertemuan-pertemuan yang membawa atau mengajak kami untuk melihat tidak hanya kepada pencanangan program besar dari pusat, tapi bagaimana itu menjadi sesuatu yang real, yang nyata dalam pelayanan kita bersama. Nah, setiap akhir bulan saya pasti di WA sama sekretaris untuk menanyakan temanya. Setiap bulan itu temanya akan apa. Meskipun kita sudah diberikan guidance atau diberikan tema besar, yaitu bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Itu tema sepanjang periode ini. Tapi kita juga perlu mengolah di dalam tema-tema kecil di setiap jemaat lokal. Nah, ketika saya bergumul tema apa yang akan digumuli sepanjang bulan ini, Bapak Ibu, saya diingatkan dengan satu kenyataan dari diri saya sendiri, dan juga ini mungkin Bapak Ibu juga alami, adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menghidupi apa yang menjadi panggilan ini. Sehingga saya mengambil satu tema yang saya merasa itu akan kembali mendorong kita, membangun kita untuk bagaimana kita tidak hanya sekedar berbicara, tapi juga bagaimana kita mewujudkan apa yang menjadi panggilan bersama ini. Itu sebabnya saya menggarisbawahi atau saya mengambil satu tema dari kitab Yakobus, pasal yang pertama ayat yang ke-22, dan itu yang akan menjadi pembahasan kita sepanjang bulan. Dan hari ini saya akan mengambil satu ayat dari ayat yang ke-25. Tapi kita membaca dulu Yakobus 1 ayat 22, karena saya mengambil satu tema sepanjang bulan ini adalah pelaku atau pendengar dan pelaku firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membaca bersama-sama. Ayat ini sudah saya tuliskan di dalam LCD supaya bisa terlihat dengan jelas. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat yang ke-25 mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu sekalian, saya mengambil satu gagasan besar daripada ayat ini, bahwa jika kita meneliti hukum yang sempurna dan bertekun, yaitu dengan mendengar dan melakukannya secara sungguh-sungguh, maka kita akan bahagia. Bapak Ibu, kenapa ini menjadi rangkaian yang perlu kita jadikan pegangan? Karena kadang-kadang kita berpikir, atau saya lah minimal, berpikir kadang-kadang melakukan firman Tuhan itu berat. Kadang-kadang melakukan firman Tuhan itu rasanya seperti ada keterpaksaan. Terutama kalau berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan meninggalkan zona nyaman kita. Kita sering berargumentasi, kita sering adu argumen dan berkonflik di dalam batin kita. Ini kalau saya lakukan, pasti saya repot. Jadi saya berpikir, Tuhan, apa yang harus saya renungkan bagi saya pribadi, sehingga saya menemukan satu ramuan atau formula bahwa firman Tuhan itu menjadi firman Tuhan yang ketika dilakukan itu menyenangkan. Ketika dilakukan itu mendatangkan kebahagiaan, bukan keterpaksaan. Nah Bapak Ibu, bagian ini mengingatkan kepada saya, kepada kita semua. Saya melihat
ada satu istilah yang baru saya perhatikan secara sungguh-sungguh, yaitu istilah yang ditulis dalam bahasa Inggris atau dalam kata Inggris, yaitu doer. Do, er. Terus terang saya tidak terlalu banyak memperhatikan kalau ada kata ini. Saya baru mencermati itu, dan ketika saya membuka Bible Hub di internet, saya buka, loh, kok ada kata hearer dan doer. Kalau bahasa Jawa agak menolong kita, doer gitu ya. Lebih mudah gitu. Doer gitu. Saya kaget, ada istilah doer ini rupanya. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi doer-doer itu? Tidak hanya sekedar hearer saja. Karena terus terang kalau kita menjadi hearer, sudah terlalu banyak barangkali apa yang kita dengar, apa yang kita juga pelajari dan ketahui. Tapi sekarang menjadi satu tantangan bagi kita adalah pembuktiannya. Ini yang kemudian menjadi challenge bagi kami bersama dalam diskusi, sharing, pengerja. Apa yang harus kita perbuat supaya kita mendorong diri kita sendiri dan juga mendorong jemaat supaya bersama-sama kita bergandengan tangan menjadi doer-doer itu. Nah, berkaca dari ayat yang ke-22 dan juga 25, ada sedikit hal yang menyakitkan rasanya kita temukan, tapi memang itulah kebenaran. Kadang-kadang kebenaran kalau disampaikan mungkin tidak nyaman kita rasakan, tapi itu harus kita terima. Karena ayat 22 mengatakan kalau kita tidak melakukan, itu kita menipu. Dan yang ditipu itu utama adalah diri kita sendiri. Ini satu peringatan yang sangat keras bagi kelompok-kelompok yang menamakan dirinya pengajar. Karena apa? Karena kitab Yakobus sangat concern mengingatkan ada semacam peringatan keras, gampangnya jangan menjadi pengajar. Kenapa? Karena pengajar itu tuntutannya sangat tinggi, yaitu tidak hanya menyampaikan apa yang dia ketahui, tapi juga memberi contoh teladan melalui kelakuan yang harus dia perbuat. Ini persoalan besar. Kitab Yakobus ingin bahwa iman itu dibuktikan dengan satu perbuatan yang konkret di dalam kehidupan orang-orang percaya yang tersebar di beberapa lokasi yang menjadi penerima dari kitab Yakobus itu. Meskipun sebagai orang-orang percaya di lingkungan yang berbeda iman, itu mereka menghadapi tantangan imannya. Nah, inilah sebuah tantangan yang saya kira berlaku juga bagi kita semua hari ini, Bapak Ibu. Dan saya mengajak kita untuk merenungkan dua prinsip bagaimana caranya supaya kita sama-sama berjuang dengan pertolongan Roh Kudus. Kita tidak hanya menjadi hearer yang baik, tapi kita juga menjadi doer yang baik. Kita tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi juga menjadi pelaku-pelaku yang baik, supaya kita mengalami kebahagiaan dalam anugerah Tuhan. Ayat yang ke-25, dari sini saya mengambil dua prinsip yang penting dan sederhana sebetulnya kita lihat, adalah yang pertama kita perlu meneliti dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita teliti, ayat yang ke-25 mengatakan itu hukum yang memerdekakan orang. Saya mencoba melihat apa sih maksudnya hukum yang memerdekakan orang itu. Ada beberapa orang penafsir menuliskan, yang pertama itulah hukum Taurat. Hukum Taurat tapi yang diringkaskan dalam satu prinsip besar, itu hukum kasih. Yang kita tahu dalam Matius 22, ayat 38-40 itu dijelaskan, hukum kasih adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dan juga mengasihi sesama kita, dan baru mengasihi diri sendiri. Ada tiga hal kasih yang kita temukan dalam prinsip itu. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah hukum yang memerdekakan atau hukum yang sempurna, yaitu Injil Kristus Yesus. Jadi rangkaian seluruh pemberitaan tentang karya keselamatan yang diberikan oleh Kristus lewat pengorbanannya itulah, dan juga ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, ajaran-ajaran yang harus dijalankan dari Kristus itulah yang disebutkan dengan hukum yang memerdekakan atau hukum yang sempurna itu, Injil itu sendiri. Nah, dua pemikiran ini saya kira tidak bertentangan. Dua pemikiran ini prinsipnya sama, yaitu bagaimana kita mengerjakan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan dalam hidup kita.
Nah tentu sebelum kita melakukannya kita perlu mengamati secara jeli. Itu ada istilah, makanya ada istilah meneliti. Bapak Ibu, ketika kita meneliti sesuatu, di dalam bahasa ini sebetulnya ada sebuah perbuatan yang menunjukkan kesungguh-sungguhan dalam meneliti, yaitu dikatakan membungkuk. Stup, membungkuk dalam rangka untuk meneliti. Kata yang sama ini dipakai di dalam beberapa contoh dalam Alkitab. Dan itu prinsipnya adalah bagaimana seseorang itu mengupayakan ketika mencari, ketika dia membungkuk itu, yang dicari itu sampai ketemu. Jadi menarik dari kata kerja ini, stup atau membungkuk itu adalah upaya yang sungguh-sungguh. Bagaimana dia mencermati menggunakan panca inderanya untuk menemukan sesuatu yang dicari supaya ketemu. Ini akar kata dari kata meneliti itu. Sehingga saya mengambil satu prinsip di situ, adanya sebuah upaya yang serius, yang sungguh-sungguh, yang tekun meneliti. Supaya apa? Supaya lewat penelitiannya itu dia menemukan yang sesungguhnya. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita perlu melihat Alkitab, firman Allah itu sebagai satu kesatuan dan memberikan pembacaan itu utuh. Kita tidak mau terjebak kepada satu pembacaan yang mengambil satu tema lalu berbicara sana sini atau menyampaikan sesuatu yang firman hanya dijadikan pijakan saja untuk berbicara. Kita ingin meneliti, sehingga ketika kita meneliti, kita akan mencari hubungan satu dengan yang lain. Karena Alkitab yang satu sesungguhnya menerjemahkan yang lain, menafsirkan yang lain, melengkapi, saling menyatu, mengisi, sehingga tidak bertentangan. Itu prinsipnya. Sehingga dari situ kita bisa menemukan sesungguhnya apa sih yang Tuhan mau ketika berbicara mengenai kasih kepada sesama itu. Apakah itu juga terjadi dalam firman Tuhan di dalam PL? Kitab Ulangan itu juga menyentuh soal kasih kepada Tuhan, juga kasih kepada sesama. Lalu bagaimana itu berelasi dengan PB dan berelasi dengan kita hari ini? Itulah rangkaian pengamatan yang harus diupayakan secara sungguh-sungguh. Bapak Ibu, apakah itu menjadi bagian orang-orang yang belajar teologi? Bukan. Itulah bagian dari kita semua sebagai gereja Tuhan. Alkitab diberikan bukan hanya untuk para pendeta, tapi untuk semua gerejanya. Sehingga kita punya satu panggilan bersama untuk meneliti, supaya kita tidak menjadi salah di dalam melakukan kebenaran itu. Nah, sekali saya kira kita sebagai orang-orang yang sudah tahu membaca, sudah tahu juga bagaimana mengingat, tidak ingin melewatkan kesempatan meneliti ini. Karena begitu banyak kekayaan firman Tuhan yang akan mampu memberikan sebuah semangat, kekuatan di dalam diri seseorang yang mengamatinya untuk menjalani hari-harinya, termasuk di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Berkali-kali saya kira kita sering dihiburkan bahwa tidak ada sesuatu yang mampu menegakkan kita kembali ketika kita terpuruk jatuh dalam satu persoalan, kecuali kebenaran firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Berkali-kali saya mengalami ketika saya dalam kondisi yang lelah secara rohani, secara pikiran, dan sepertinya akan ada satu hal yang saya pikirkan itu berbahaya bagi saya, maka ketika kembali duduk membaca firman, meneliti kebenaran itu, dari situlah akan mendapatkan sumber kekuatan sehingga mampu berjalan lagi, tegak lagi mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak gampang memang Bapak Ibu, perlu effort kita, usaha, upaya kita yang serius. Tapi ingat, dalam penelitian itu kita tidak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang menjadi penulis firman ini akan menuntun kita. Sehingga dalam kesederhanaan kita sekalipun, firman itu pasti berbicara dan memberikan peneguhan bagi kita yang menelitinya. Itu sebabnya meneliti dengan sungguh-sungguh menjadi bagian yang pertama yang sangat penting agar kita tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi juga menjadi pelaku yang baik. Di dalam kitab Mazmur 1, mari kita membuka ayat itu, ayat yang kedua sampai 3, pemazmur sudah mengingatkan tentang pentingnya meneliti firman ini, karena di situ juga ada satu kebahagiaan yang akan terjadi.
kalau ada yang sudah menemukan bisa membacakan untuk kita semua. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Terima kasih Pak, puji Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan itu siang dan malam. Bapak Ibu, kata-kata ini nggak perlu ditafsir yang mendalam pun kita sudah pasti paham maksudnya. Bahwa kesukaan itu maksudnya kegembiraan kita terhadap firman itu begitu kuat. Dan ketika kita lakukan sebuah perenungan terhadap firman itu, membaca, merenungkan, tidak hanya membaca sekilas, tapi ada sebuah keingintahuan yang jauh dalam dari diri kita. Ada sebuah keinginan, rasa haus dan lapar terhadap kebenaran ini. Bapak Ibu, dikatakan maka dia akan menjadi berhasil di dalam kehidupannya. Berhasil itu tentu bukan dalam pengertian yang maunya kita itu diikuti, bukan. Tapi berhasil itu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ini sesuatu yang bagi saya teramat gamblang, mungkin sederhana, berulang-ulang barangkali kita sudah mendengarkan akan bagian ini. Tapi persoalan adalah ketika kita mengerjakannya, meneliti dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita mengatakan, aduh nanti dululah. Kami punya sebuah komitmen bersama dalam keluarga bahwa kami akan ada doa setiap malam dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Sabtu itu kita hanya berdoa saja bersama-sama. Bapak sekalian, kadang-kadang tidak bisa dipungkiri rasa capek lelah itu menggagalkan kontinuitas kami dalam persekutuan bersama itu. Entahkah saya yang capek, atau mama yang capek, atau anak kami kadang-kadang yang sudah tidur segala macam. Ketidaklengkapan dalam persekutuan itu kadang-kadang mendukakan saya. Tapi itulah realitas yang terjadi. Itulah kelemahan-kelemahan kita. Nah kadang-kadang nanti aja, gampanglah nanti. Situasinya kurang mendukung. Nanti kalau nggak mendukung percuma saja saya membaca, nggak ada yang masuk katanya. Jadi sering berbagai macam hal bisa menggagalkan itu. Dengan dalih, kalau nggak sungguh-sungguhan percuma aja gitu. Bayangkan Bapak sekalian, kita punya sebuah alasan yang sepertinya benar dan masuk akal. Tapi sesungguhnya itu mengalihkan apa yang seharusnya dikerjakan. Baru-baru ini saya membaca satu e-book. Saya ikut satu, ini saya bukan di endorse oleh IG ini ya. Tapi IG ini saya share karena saya banyak dapat berkat. Animo Life. Saya lihat ada Budiana kayaknya ikut itu, Mami Daryl. Animo Life di IG itu. Memang itu saya kurang tahu apakah pemiliknya itu atau pembuatnya itu orang anak Tuhan atau bukan. Tapi ada beberapa quote-quote kata-kata yang sering menarik. Dan ada satu tawaran buku, e-book ya, buku elektronik, yaitu bagaimana kita menjadi seorang yang anti menunda. Prokrastinasi, itu istilah yang dipakai. Bapak Ibu, kenapa ini saya tertarik? Karena saya orang yang sering menunda-nunda. Jadi saya ingin tidak menunda. Saya ingin menjadi orang yang anti menunda. Istri saya tahu persis itu. Bagaimana saya sering menunda-nunda. Kalau waktu masih lama, nanti dululah. Masih bisa besok kok gitu. Dan itu menjadi persoalan yang kemudian saya ketika membaca buku itu, rupanya alasan orang untuk menunda yang terkuat itu adalah karena dia tidak menghendaki adanya sebuah stres yang dialami. Dia menghindari emosi negatif. Dia tidak nyaman kalau melakukan hari itu juga. Dia ingin nyantai dulu. Dia ingin karena capek, takut gagal, dan jenuh, dan segala macam itu. Itu menarik sekali. Saya baru membaca bagian awal, tapi sudah tersentak, sudah merasa tertelanjangi. Karena itu real terjadi. Hal-hal yang
oh nanti saja, saya nyaman, ada WA, ada, itu ada yang upload YouTube, karena kita ada notifikasi di di email kita, kadang-kadang muncul, lihat dulu lah. Itu mengalihkan banyak. Nah, Bapak sekalian, belajar dari kenyataan real sehari-hari yang saya alami dan saya berjuang selama ini, maka saya merasakan bahwa komitmen dalam diri kita untuk meneliti dengan sungguh-sungguh itu menjadi bagian yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang doer tadi, maka awali dengan keinginan yang sungguh-sungguh, langkah yang konkret, mengasingkan waktu untuk meneliti hukum yang sempurna itu, yaitu firman Tuhan. Bagaimana Bapak sekalian? Kalau saya boleh tanya, kapan terakhir kali kita meneliti dengan sungguh-sungguh Injil Kristus Yesus? Kapan terakhir kali Bapak Ibu dan saya bisa melihat waktu-waktu yang sudah kita jalani, kita dengan sungguh-sungguh meneliti hukum yang sempurna ini? Jikalau kita tahu ini bagian yang sangat penting dan mendasar untuk hidup kita, maka mari kita mulai bangun lagi kebiasaan untuk meneliti hukum yang sempurna ini, agar kita tidak berlaku keliru dalam jalan hidup kita. Yang kedua Bapak sekalian, pentingnya kalau tadi meneliti dengan sungguh-sungguh, dengan membungkukkan badannya, ada usaha yang serius. Yang kedua juga adalah secara sungguh-sungguh melakukannya. Ayat yang ke-25 bagian B itu menjawab topik daripada kitab Yakobus yang menginginkan pembuktian daripada iman. Dan sungguh-sungguh dalam terjemahan yang lain ada kata kontinuitas. Jadi rupanya sungguh-sungguh itu tidak hanya sekedar sesaat saja, tapi ada kesinambungannya. Mengingat ini penting untuk kita, karena kadang-kadang kita harus akui, semangat sungguh-sungguh itu tidak bisa kita tata secara stabil. Ada saat-saat tertentu saya begitu bersemangat membaca firman, melayani. Tapi ada saat-saat tertentu juga kadang-kadang saya demikian ambruk. Malas sekali rasanya membaca firman. Malas sekali rasanya mau pelayanan. Tapi bagian ini mengajak kita supaya kita mengalami satu keinginan yang sungguh-sungguh dan kontinu di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Doer tadi ada satu keinginan yang kuat dalam dirinya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya izin membaca untuk kita semua. Terjemahan yang sama, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari ayat yang sama adalah, dan orang yang menyelidiki dan memperhatikan baik-baik serta melakukan hukum-hukum itu dan bukannya mendengar saja lalu melupakannya, orang itu akan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukannya. Terjemahan yang lain lagi meneguhkan juga, jadi bukan hanya mendengar lalu melupakannya, melainkan juga melakukannya, maka ia akan berbahagia karena apa yang dilakukannya. Jadi kata berbahagia itu sinonim dengan diberkati. Menarik Bapak sekalian, kata ini juga yang sama yang dipakai dalam ucapan Yesus di khotbah di bukit, pasal yang kelima dari kitab Matius sampai dengan pasal yang ke-7. Kalau kita membaca ucapan awal dari khotbah di bukit, kan ada kata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah yang empunya kerajaan surga. Ada kata lagi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena dia akan dihiburkan. Ini kan satu perkataan yang mengajak kita untuk mencerna, masa iya sih miskin bahagia? Masa sih iya duka cita kok akan dihiburkan? Masa iya sih meneliti dan melakukan firman Tuhan yang kita rasa berat itu akan membuat kita berbahagia? Ini kan ayat-ayat yang mengajak kita tidak hanya sekedar mendengar, sudahlah kalau gitu. Tapi kan kita jadi ingin tahu, menantang kita, merangsang kita. Ayo, kenapa sih? Kok prinsipnya terbalik ya? Karena kalau pada umumnya, ya maklum di komunitas Yahudi, itu orang yang miskin itu orang yang tertindas, orang yang terpinggirkan. Tapi mengapa dikatakan berbahagia? Ini kan jadi satu pertanyaan. Dan kalau kita menggali ternyata
sama-sama kita tahu itu maksudnya miskin rohani, kebergantungan kita kepada Allah. Bahwa kita tidak bisa masuk kerajaan Allah itu dengan perbuatan seperti orang Yahudi yang melakukan hukum Taurat. Tapi karena kemurahan Allah saja, sikap bergantung menerima itulah yang kemudian diambil di satu pengertian dasar miskin di hadapan Allah. Sehingga masuk kerajaan Allah itu bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena kemiskinannya dia menerima anugerah daripada Kristus Yesus. Wah, menarik sekali Bos. Disitulah kita, oh ternyata bahagia memang miskin di hadapan Tuhan. Nanti siapa tahu Pak Yus meneliti lalu membuat satu tema khotbah, aku miskin maka aku berbahagia. Pasti orang tertarik, wah Pak Yus mau khotbah miskin tapi berbahagia. Ternyata diteliti miskinnya miskin secara rohani, bergantung pada Tuhan. Tapi sekalian menyadarkan kita semua, setelah kita mengerti, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Memutuskan untuk kesungguh-sungguhan melakukan bagian itu. Karena itulah sukacita kita, kebahagiaan kita, yaitu kehidupan yang dekat disertai dengan Tuhan. Ulangan 28 ayat yang pertama. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini, kita juga menemukan konsep berkat di dalam perjanjian lama. Yang lekat dikaitkan dengan apa? Dengan keinginan perintah dari Musa, dari Tuhan melalui Musa, untuk seseorang itu mendengar firman dan melakukannya dengan setia. Jadi sekali lagi kalau kita rangkaikan seluruh Alkitab, kitab demi kitab, itu selalu akan menemukan rumusan. Mendengar, melakukan, ada berkat. Ada berkat itu bahagia itu. Jadi itu hal yang paten, formula yang tidak bisa diganggu-gugat dan dibalik-balik. Jadi kalau kita ingin menjadi doer yang baik, setelah kita meneliti dengan baik, maka kita juga dengan sungguh-sungguh melakukannya. Maka bahagia itu menjadi bagian yang Tuhan berikan bagi orang yang setia melakukannya. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri renungan hari ini, saya terus terang ingin menyaksikan ini, tapi bukan untuk membuat kita menjadi maklum dan bagaimana untuk kelalaian kita, tapi supaya kita belajar dari kesalahan yang saya buat. Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin ini kebetulan saya di sini ada pengurus daerah juga, Pak Angga, yang berkaitan langsung dengan apa yang saya alami. Bulan Juni lalu kan saya minta waktu cuti untuk pulang ke Semarang dengan keluarga. Saya pulang itu akhir bulan Juni. Bapak Ibu sekalian, biasanya saya terima berkat itu dari gereja itu akhir bulan. Tapi tanggal 27 kami berangkat itu, saya ingat sekali itu. Sehingga karena kami terlalu banyak fokus dipikirkan untuk pulang itu, karena setelah sampai di Jawa juga saya langsung ngurus bapak waktu itu mau operasi ya. Pokoknya ada sesuatu yang lupa, yaitu saya tidak memberikan persepuluhan ke daerah. Bapak Ibu, sebagaimana aturan yang kita pahami, untuk persepuluhan pengerja itu bukan ke gereja lokal tapi ke daerah ya, karena itu ketentuan yang berjalan ADART. Tapi saya tuh nggak tahu loh kalau saya nggak perpuluhan. Sehingga waktu bulan Juli berikutnya, ketika saya memberikan informasi kepada Pak Bendahara bahwa Pak, saya sudah transfer persepuluhan. Pak Bendahara lalu memberi catatan untuk yang bulan Juni Pak, gitu. Saya kaget gitu. Loh, bulan Juni saya belum toh. Saya konfirmasi ulang ke beliau. Belum, ternyata saya bulan Juni. Bapak sekalian, hari itu menjadi pemikiran saya, kenapa kok bisa ya? Perasaan saya biasanya, ya nggak tahu mungkin Pak Angga memperhatikan atau enggak, rasanya saya nggak pernah terlambat memberikan itu, gitu ya. Kalaupun molor dari waktu yang ada itu nggak pernah lewat dari bulan yang ada gitu. Tapi hari itu kejadian. Sehingga akhirnya bulan Juli itu terpaksa kan menjadi, bukan terpaksa maaf, ini kata yang tepat ya, kan terpaksa. Akhirnya kan dengan sukacita melakukan, dengan sukacita. Padahal melakukan lagi satu lagi gitu. Sehingga kan berkurang gitu. Tapi nggak tahu sekalian, setelah saya diingatkan dan tahu melakukan itu, ada sih sedikit, maksudnya rasa aduh nanti gimana. Tapi nggak tahu, sukacita itu meluap dalam hati saya. Waduh, untung saya diingatkan. Kalau saya nggak diingatkan, loss ini menjadi masalah nanti dalam hidup saya. Minimal saya tidak dicontoh bagi diri saya sendiri. Ya.
Bapak sekalian, itu satu hal yang kemudian ketika saya lakukan walaupun agak berat gitu ya, karena berkaitan dengan kebutuhan berikutnya, tetapi nggak tahu kenapa ketaatan itu menghadirkan sukacita bagi saya, sehingga walaupun itu tidak ada satu lagi bagian yang harus diserahkan, nggak masalah. Dan akhirnya juga Tuhan mencukupkan. Buktinya saya masih ada hari ini bulan apa, September, ya kan? Istri saya masih gemuk juga, masih kami bisa makan. Jadi itu bukti bahwa ketika kita melakukan, ada kebahagiaan, ada berkat yang Tuhan berikan. Tentu kita tidak ingin mengukur berkat itu dari hal-hal yang kita jasmani saja, tapi kerohanian kita juga bertumbuh dalam Tuhan, itu juga berkat. Nah, bagaimana dengan kita Bapak sekalian? Sudah sering kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah itu sungguh-sungguh kita dengarkan? Pertanyaan berikutnya lebih jauh adalah apakah itu juga sungguh-sungguh kita lakukan? Inilah keterbukaan saya kepada Bapak Ibu, bahwa sebagai seorang hamba Tuhan pun kegagalan-kegagalan itu juga terjadi. Tapi apakah itu kemudian melumpuhkan dan kemudian mengekskuse kita, memberi maaf kepada kita untuk tidak melakukan? Jangan Bapak Ibu. Mari kita berjuang bersama-sama. Kita selidiki firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu kita lakukan dengan sungguh-sungguh secara kontinu. Maka berkat dan kebahagiaan dari Tuhan akan kita nikmati bersama. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Pagi ini kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan, bagaimana sesungguhnya Tuhan sudah memberikan resep bahagia kami. Bagaimana kami harus dengan kekuatan bersama dengan Tuhan mau mencerna firman-Mu. Dan juga bagaimana dengan pertolongan Roh-Mu, kekuatan daripada Roh-Mu, kami mengerjakannya seturut dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Sebagai manusia biasa, kami sering mengalami kegagalan. Kami banyak mengetahui, tetapi mungkin melakukannya belum sebanyak yang kami tahu. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami berperilaku sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami terima firman-Mu dengan hati yang tulus, yang terbuka, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus pada saat hari ini. Saya mengajak kita untuk mendasari dari firman Tuhan yang sudah menjadi landasan bersama-sama yang kita pahami dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-30 ayat yang ke-20 ya 3 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak sekalian, peringatan ini tentu penting bagi kita, karena setiap kita yang ingin mengikuti perjamuan kudus, tentu kita harus sudah menerima Dia dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tanpa itu sia-sia perjamuan kudus kita. Tanpa itu tidak akan ada berkat di dalam lewat perjamuan kudus yang memberikan kekuatan iman dan membangun kerohanian kita. Tapi kalau kita melakukannya dengan dasar karena kita sudah menerima Dia dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan kita mensyukuri seluruh pengorbanan yang sudah Dia lakukan dengan kasih-Nya untuk kita, maka ketika kita makan dan minum perjamuan itu, kita masuk ke dalam penderitaan yang Dia alami, itu pasti akan ada satu kebangunan rohani yang kita alami bersama dengan Tuhan.
Bapak Ibu, mari kita menyelidiki hati kita masing-masing. Sejenak kita akan mengambil waktu bersaat teduh pribadi, dan saya akan menolong kita dengan membacakan beberapa hal. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti perjalanan ini dengan baik dan juga kita mengalami berkat daripada Tuhan. Yang pertama tentu kita harus menyelidiki dalam hati kita, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berdosa dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, kita juga tentu harus bertanya juga pada diri kita, apakah sebagai orang percaya kita yakin bahwa kita sudah ditebus dalam kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu tidak bercela dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Dan yang ketiga, kita juga harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup kita ini, kita mau untuk terus menurut Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh Roh Kudus, supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak berteduh diri bersama dengan Tuhan, dan mungkin bisa meminta tolong musik mengiringi secara lembut, secara instrumen saja NKI 49. Mari Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan bagi kita untuk berdoa secara pribadi, barangkali sekitar 30 detik sampai dengan 1 menit. Memohon pertolongan Tuhan mengoreksi hidup kita. Jikalau Daud mengatakan, selidiki aku ya Tuhan, kenalah hatiku, maka itu juga menjadi doa kita kepada Tuhan. Tuhan pun melihat kita masing-masing dengan keberadaan kita. Tentu hati kita pun dengan segala keberadaan kita ingin dan mengungkapkan kepada Tuhan bagaimana kita rindu untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, mengiring Dia, melayani Dia. Segala tantangan, persoalan yang kita hadapi, kita memohon pertolongan Tuhan untuk bisa melewatinya. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami siap untuk menikmati perjamuan suci bersama dengan Tuhan. Satu bahagian yang kami percaya membangun kami semua. Kami tidak ingin ini menjadi sebuah rutinitas bagi kami, tapi kami ingin menjadi sebuah pernyataan iman kami, sikap syukuran kasih kami kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan dan lakukan bagi kami. Dan selanjutnya lewat pembaharuan kebangunan rohani yang kami alami bersama dengan Tuhan, kami juga ingin menjadi bagian dari rancangan Tuhan, masuk ke dalam kegerakan mengabarkan kematian Tuhan ini, kebangkitan Tuhan bagi orang-orang di dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, menyerahkan perjamuan di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk langsung mengedarkannya. Kita akan memuji Tuhan dari NKI 49, nyawaku diberikan. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati bangkitlah, nyawaku diberikan bagimu,
apa kau beri pada nyawa. Saya undang kita untuk berdiri, Bapak Ibu sekalian, dan mempersiapkan perjamuan kita. Padaku. Baik, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk perjamuan yang sudah kita jalankan, sekaligus kita memohon berkat Tuhan untuk hidup kita dan menutup rangkaian ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih untuk rangkaian perjamuan yang sudah boleh kami jalankan hari ini. Melaluinya kami boleh mengingat kembali akan peristiwa besar yang bersejarah dan sangat penting bagi kami. Itu bagaimana Kristus Yesus yang adalah Tuhan itu rela memberikan nyawanya menggantikan kami orang berdosa ini. Sehingga lewat pengorbananmu di atas kayu salib, kematianmu itu menyelamatkan kami. Murka Allah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Semua persoalan hal-hal yang menjadi akibat daripada dosa ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan kami bersyukur yang harusnya kami menanggung semua itu, tapi karena Engkau mengasihi kami, Engkau rela menanggungnya sehingga kami selamat. Terima kasih Tuhan. Lewat perjamuan kali ini, kiranya iman kami diteguhkan, kiranya pertumbuhan rohani kami bertambah-tambah, kiranya komitmen kami mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, menjadi bahagian yang tidak terpisahkan. Kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, sekaligus untuk peribadahan yang sudah kami selesaikan, yang sudah Tuhan tolong dari awal sampai akhir. Seluruh bagian di dalamnya kiranya menjadi bagian yang memuliakan nama Tuhan, mendatangkan hormat pujian hanya kepada Tuhan, dan sekaligus juga memberkati kami. Tuhan, kami juga mau berdoa bersama, bersukacita bersama dengan hamba-Mu Bapak Agustinus, yang Tuhan juga tambahkan usia setahun dalam minggu ini. Puji Tuhan untuk keberadaannya sampai hari ini, karena pertolongan Tuhan sungguh nyata. Jikalau kami melihat ke belakang bagaimana perjalanan perjuangannya di dalam menghadapi persoalan dengan kondisi kesehatannya. Oh Tuhan, kami melihat itulah keajaiban daripada Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan sehingga hamba-Mu boleh melewati masa-masa yang sulit beberapa waktu yang lalu. Hari ini hamba-Mu ada sebagaimana ada. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Kami mendoakan
Tuhan akan terus memberi kekuatan kepadanya dan terus akan perlengkapi dan pakai untuk melayani Tuhan dalam kesempatan-kesempatan lainnya. Tuhan, kami sebentar akan berpisah, pulang rumah masing-masing. Tuhan sertai rangkaian perjalanan kami. Apabila ada hal yang harus kami kerjakan sepanjang hari, Tuhan juga menyertai sehingga semua boleh terjadi dalam anugerah kemurahan Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami mengakhiri rangkaian ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya serta terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, di dalam putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, penghiburan, kekuatan, penyertaan dalam Allah Roh Kudus menaungi kita sekalian. Dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kali untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan dulu ibadah kita selesai, mengambil waktu sejenak untuk berteduh diri. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.